5 wisatawan asal Tiongkok tewas setelah minibus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di kawasan Buleleng, Bali. Longsor menimbun pemukiman warga di Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 3 orang meninggal dunia dan 20 orang masih dalam pencarian. Berteman sejak muda, momen hangat terlihat dalam kunjungan Raja Yordania ke Istana Kepresidenan Jakarta. Saat hendak makan malam, Presiden Prabowo Subianto menyopiri Raja Yordania menggunakan bagikan. Acara premier film Wicked for Good yang berlangsung di Universal Studios Singapura mendadak berubah tegang usai selebritas Ariana Grande diserang seorang penggemar. Selamat pagi saudara, menemani waktu pagi Anda di hari Sabtu tanggal 15 November 2025. Kami berdua hadir di program Sapa Indonesia Pagi sama Reza. Dan saya Putri Oktaviani. Dingin banget di studio, Za. Dingin ya, karena memang belakangan cuaca ini lagi hujan, biasanya sore ke malam. Kali ini malam ke pagi hari ini tentunya juga membuat seluruh pemirsa Kompas TV saya harapkan bisa menjaga daya tahan tubuhnya, rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, begitu yang 4 5 sempurna, agar imun tubuh bagus, terus juga stamina tubuh juga tetap terjaga, dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Betul, jangan lupa juga siapkan kondisi karena memang ya sekarang kita tahu cuacanya tidak menentu, cuacanya juga masih bisa dikatakan buruk begitu, sehingga seperti yang terjadi di Cilacap, Reza, ini terjadi longsor begitu ya. Kita harapkan semoga semuanya bisa kembali pulih begitu, untuk korban yang juga masih dalam pencarian bisa segera ditemukan. Oke, kita ke informasi pertama dulu, Reza. Sebelum ke sana, kita ke informasi pertama di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ada informasi soal hendak melakukan aksi tawuran 7 remaja di Jatinegara, Jakarta Timur ditangkap tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur di kawasan Kampung Melayu pada Jumat malam. Siapa, Bang? Polisi itu banyak dari tengah menarik. Para pemuda ini digelandang ke kantor kepolisian sektor Jatinegara, Jakarta Timur usai dilakukan pendataan. Setelah tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur menangkap mereka saat hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Tim patroli menemukan 6 senjata tajam berukuran besar yang akan digunakan dalam aksi tawuran. Pada saat tim menghampiri, pemuda tersebut hendak melarikan diri. Setelah itu, tim melakukan pengejaran sekaligus penyisiran dan didapati 6 bilah senjata tajam di lokasi tersebut. Selanjutnya, tim mengamankan 7 pemuda yang hendak akan melakukan tawuran, yang biasanya melakukan tawuran itu di depan atau lebih tepatnya di jalan raya Kampung Pulau tersebut. Kita lihat berita lain, saudara. Ada 5 wisatawan asal Tiongkok tewas setelah minibus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di kawasan Buleleng, Bali. Minibus yang membawa 13 penumpang wisatawan Tiongkok diduga hilang kendali saat melaju di jalan menikung dan turunan. Akibatnya minibus menabrak pembatas jalan hingga terguling dan terbentur pohon. 5 wisatawan asal Tiongkok tewas akibat kecelakaan ini. Sementara 8 orang dirawat di Rumah Sakit KDH Singaraja. Polisi memeriksa sopir minibus untuk mendalami penyebab kecelakaan. Lima orang dinyatakan meninggal dunia tadi. Rangkaian penyelidikan dan juga penyidikan serta juga penetapan tersangka untuk melakukan penahanan terhadap
tersangka. Apabila memang sudah dinyatakan tersangka, tentu saja akan kita lakukan penahanan. Kemudian kita juga akan berkoordinasi juga dengan pihak konsulat daripada Cina. Kalau sementara driver sudah kita amankan di kantor Satlantas. Saudara, jenazah Argo Prasetyo, WNI yang tewas di Kamboja, akhirnya berhasil dipulangkan ke kampung halamannya di Langkat, Sumatera Utara. Argo diduga menjadi korban penganiayaan di perusahaan scam atau penipuan daring. Setelah 46 hari tertahan di Kamboja, jenazah Argo Prasetyo, WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan hingga meninggal di Kamboja, tiba di kampung halamannya di Langkat, Sumatera Utara. Tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka. Keluarga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, pemerintah daerah, dan anggota DPD asal Sumut Pendeta Penrat Siagian yang telah membantu pemulangan jenazah Argo. Mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melancarkan proses pemulangan jenazah pada hari ini. Dan saya terima kasih juga kepada pemerintah dan teman-teman, terutama Pak Pendeta Penrat Siagian yang mendampingi saya. Ini anggota juga. Anggota DPD RI. Ya. Yang dimana selama ini bekerja sama untuk proses pemulangan jenazah. Argo, pemuda berusia 25 tahun, dilaporkan meninggal di Kamboja pada 30 September 2025. Kabar tentang Argo lebih dulu ramai di media sosial. Sebuah video memperlihatkan Argo terlantar di pinggir jalan dengan kondisi lemah dan penuh luka lebam di wajah serta tubuhnya. Argo diduga menjadi korban penganiayaan di perusahaan scam atau penipuan daring tempat ia dipekerjakan secara ilegal. Ia sempat mendapat perawatan, namun nyawanya tidak tertolong. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke berita lain, saudara, ini soal kasus ledakan di SMA N72 Jakarta. Jadi Polda Metro Jaya telah memeriksa 46 saksi dalam penyelidikan kasus ledakan di SMA N72 Jakarta. Dan hingga saat ini polisi menetapkan 1 anak berhadapan dengan hukum dalam kasus ini. Polda Metro Jaya memeriksa 46 saksi dalam penyelidikan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Dari 46 saksi yang diperiksa, 10 saksi berhalangan hadir. Mereka diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, polisi juga meminta keterangan orang tua anak yang berhadapan dengan hukum. Hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak berjumlah 46 orang. Tetapi 10 orang berhalangan, ini dilaksanakan di UPTD P3A Provinsi DKI Jakarta di wilayah Jakarta Timur. Untuk orang tua ABH sudah dimintai keterangan beberapa waktu lalu dan ini masih dalam proses. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperbolehkan para pelajar di SMA Negeri 72 untuk melakukan belajar tatap muka atau belajar secara langsung pada Senin depan. Pramono menyebut Dinas Pendidikan sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah dan siswa dan sebagian besar siswa meminta untuk proses belajar mengajar dilakukan secara langsung. Sebelumnya, proses belajar mengajar di SMA Negeri 72 dilakukan secara daring sejak Senin 10 November setelah terjadi ledakan pada Jumat lalu. Jadi untuk SMA 72 memang kami sudah berkomunikasi, Kepala Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan memberikan kebebasan. Yang mau daring boleh, yang mau langsung juga boleh. Dan ternyata mereka kebanyakan sekarang meminta untuk secara langsung supaya menunjukkan bahwa sekolahnya sudah pulih dan tidak ada apa-apa. Dan untuk itu saya menyetujuinya. Mudah-mudahan minggu depan sudah sepenuhnya. Tak hanya pembelajaran tatap muka, program konseling juga diberikan untuk siswa SMA Negeri 72. Himpunan Psikologi Indonesia akan jemput bola dengan mendatangi siswa yang membutuhkan konsultasi jika tidak bisa datang ke sekolah. Konselor Himpunan Psikologi Indonesia mengatakan mayoritas keluhan adalah ketakutan peristiwa serupa akan terulang. Kita punya tim yang koordinatornya itu Dinas Pendidikan. Dan di sini sendiri di sekolah itu kayak ada perwakilannya itu yang ngatur semuanya, siapa yang mau konseling, siapa yang nanganin ini dan seterusnya gitu ya.
Nah, cuma khusus kami dari HIMSI itu yang offline. Jadi udah seminggu ini dan informasinya mungkin sampai Jumat depan. Dan nanti setelah Jumat depan tergantung timnya itu apalagi yang kita lakukan berikutnya gitu. Itu tadi ada satu teman saya itu ke rumah si adik ini. Karena dia belum berkenan ke sekolah. Nah, jadi kalau kondisinya begitu kita yang jemput bola istilahnya. Jadi kita sekarang sudah ke tahap konseling. Tak menutup kemungkinan HIMSI akan merekomendasikan klien berkonsultasi dengan psikiater jika trauma yang dirasakan berpengaruh ke aspek klinis. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Polisi membentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho, anak 6 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang telah hilang selama 8 bulan. Upaya ini membuat keluarga Alvaro Kiano Nugroho tetap berharap Alvaro dapat segera kembali ke pangkuan keluarga. Polisi menyebut telah membentuk tim khusus mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang telah hilang 8 bulan. Tim terdiri dari personel Reskrim Polsek Pesanggerahan, Polres Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Proses pencarian pun telah dilakukan hingga keluar Pulau Jawa, bahkan pelebaran area pencarian dilakukan hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Namun minimnya petunjuk terutama tak adanya rekaman CCTV di lokasi terakhir Alvaro bermain menjadi kendala polisi untuk mencari keberadaan Alvaro. Sudah kami dari pihak Polsek Reskrim, unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dari Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens, saling berkomunikasi. Setiap ada informasi yang masuk, kami selalu menyampaikan dan mendalami dan juga menindaklanjuti setiap ada laporan masuk. Begitupun juga dari kakek dari adik Alvaro, ibunda dari adik Alvaro, karena banyak yang masuk komunikasi kepada pihak keluarga menyampaikan melihat adik Alvaro ada di wilayah Depok, di wilayah manapun. Lebih dari 8 bulan berlalu sejak Alvaro Kiano dilaporkan hilang. Berbagai upaya pencarian telah dikerahkan, namun keberadaan Alvaro masih misterius. Menurut sang kakek, bocah 6 tahun ini pergi ke masjid seorang diri, diduga diajak pergi orang tak dikenal. Sejak saat itu, Alvaro tidak pernah lagi kembali. Doa tak henti terucap dari keluarga Alvaro, berharap agar Alvaro dapat segera kembali pulang ke rumah dengan selamat. Informasi sekecil apapun mengenai Alvaro kini bagaikan secercah harapan untuk bisa menemukan keberadaan sang bocah. Ya, harapan saya dan keluarga itu semoga cucu saya dimanapun juga berada supaya dalam keadaan sehat walafiat dan segera ada orang yang berbaik hati dan belas kasihan untuk mengantarkan pulang berkumpul dengan keluarga kembali. Kita lihat berita lain, Saudara. Pelarian buronan kasus perampokan perhiasan emas di Padang Pariaman, Sumatera Barat berakhir sudah. Gara-gara ketahuan sedang siaran langsung di TikTok, pelaku langsung ditangkap. Gara-gara ketahuan siaran langsung di aplikasi TikTok, keberadaan Mamat, seorang buronan perampokan perhiasan emas, akhirnya terungkap. Dalam siaran di media sosial, Mamat menyebut status dirinya sebagai buronan, bahkan menantang polisi untuk menangkapnya. Dari video live ini, polisi pun dengan mudah menemukan lokasi persembunyian pelaku. Pelaku ditangkap setelah kabur di daerah Pandeglang, Banten. Emas sebanyak 25 mat, 25 mat dan handphone iPhone 1. Yang bilang, yang ini ya. Spill emas ini, spill emas. Ya, ini Mas. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait kasus pencurian emas dan 1 unit ponsel. Dari penggeledahan, petugas mendapatkan emas seberat 25 gram yang belum sempat dijual pelaku. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.
Beralih ke informasi lain, Saudara, jelang upacara penobatan KGPH Purbaya sebagai Pakubuwono ke-14, Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah justru memanas. Muncul tandingan calon Pakubuwono lain, yakni Hangabehi, putra tertua Pakubuwono 13. Beredar video putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai yang berteriak-teriak di kala pertemuan di dalam Keraton Kasunanan Surakarta Kamis siang. Pertemuan ini digelar Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Sementara di dalam sasana Hadrawina terlihat KGPH Hangabehi, putra tertua Pakubuwono ke-13 dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14. Padahal sebelumnya, putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya. Di hadapan para wartawan, KGPH Hangabehi yang dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14 belum bisa berkomentar banyak. Ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan lebih baik untuk ke depan. Ya. Sebelumnya, Saudara, di depan jenazah sang ayah Pakubuwono ke-13, Purboyo membacakan ikrar yang menyatakan dirinya naik tahta menjadi Raja Keraton Surakarta dengan gelar Pakubuwono ke-14. Dengan pengukuhan dirinya itu, maka Purbaya menjadi Raja Solo yang baru meneruskan tahta ayahnya. Purbaya merupakan putra bungsu dari Pakubuwono 13 dan Permaisuri. Pada tahun 2022, Purbaya diangkat menjadi putra mahkota. Rencananya hari Sabtu, 15 November, Keraton Solo akan menggelar upacara jumenengan, yaitu kenaikan tahta Purbaya menjadi Raja Kasunanan Surakarta. Bersumpah dan meningkatkan diri sebagai Sinuhun Pakubuwono 14 di depan jenazah Sinuhun Swarga Pakubuwono 13. Di situ beliau sudah berikrar dan bersumpah melungsur Prabon. Dari situ kita sudah bisa menyebut bahwa beliau adalah pengganti Sinuhun Pakubuwono 14. Jadi dari situ sudah tidak ada lagi kekosongan kepemerintahan yang ada di keraton. Kita harus jeda sejenak, Saudara. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah berita untuk Anda. Salah satu soal longsor yang menimbun permukiman warga di Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, Saudara, 3 orang meninggal dunia dan 20 orang masih dicari. Salah satu korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah dimakamkan pada Jumat sore kemarin. Prosesi pemakaman dilakukan sederhana di tengah suasana duka karena masih ada 20 warga yang belum ditemukan. Suasana duka menyelimuti puluhan warga Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ketika mobil ambulans yang membawa jenazah Wahyuni, salah satu korban longsor yang berhasil ditemukan Jumat siang. Jenazah kemudian disolatkan dan dimakamkan di TPU Tarukahan Desa Cibenying yang berjarak 500 meter dari musola. Wahyuni dimakamkan berdekatan dengan anak dan juga keponakannya yang juga menjadi korban longsor. Ini Wahyuni ini. Terakhir ketemu tadi Pak. Iya. Berarti total ada berapa Pak yang sudah dimakamkan? Ada 3. Tadi pas setelah Jumatan 2, kemudian sekarang. Hari ini ada 2, iya, ada 3. Ini ketiga ini. Rencana dimakamkan di sini semua Pak? Iya, total di sini semuanya. Sebab itu satu keluarga. Ya, kalau di sebelahnya itu kosong buat banyak Pak. Cadangan yang masih belum ketemu. Tadi kayaknya ada informasi sudah ketemu, tanya belum.
Tim SAR Jumat sore menghentikan sementara proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Pencarian dihentikan sementara lantaran lokasi pencarian dilanda hujan. Sejumlah relawan meninggalkan lokasi karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Mengingat kontur tanah di lokasi longsor masih labil. Pencarian rencananya akan dilanjutkan saat hujan mulai reda. Hingga Jumat sore, saudara, ada 20 orang yang belum ditemukan dan hingga pagi ini masih dicari. Kita pantau situasi terkini di lokasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Ari Himawan di sana. Selamat pagi Ari, posisi Anda saat ini berada di desa mana dan apakah pencarian korban longsor sudah kembali dilakukan? Selamat pagi, Raisa dan juga saudara. Saat ini saya berada di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan desa ini merupakan desa yang terdampak tanah longsor. Ada 2 dukuh yang longsor di desa ini, yaitu dukuh Tarukan dan juga dukuh Cibuyur. Dan dari 2 dukuh yang terdampak longsor ini masih ada 20 orang yang dinyatakan hilang dan 3 orang ditemukan meninggal dunia pada hari pertama dan kedua. Dan hari ini merupakan hari ketiga pencarian ke-20 korban yang dinyatakan hilang di Desa Cibenying ini. Dan barusan apel persiapan pencarian telah dilakukan. Dan pencarian sendiri akan berfokus di 2 titik itu, ada 2 dusun yang tertimbun, dengan membagi 500 relawan yang hari ini akan mencari para korban. Jadi mereka akan menggunakan beberapa jenis atau alat, yaitu seperti alat berat atau eskavator, dan juga peralatan seperti cangkul. Kenapa memakai cangkul dan sebagainya? Karena memang daerah longsor ini merupakan daerah yang besar, jadi longsor susulan dan tanahnya masih labil, sehingga ada titik-titik longsor yang tidak menggunakan alat berat untuk melakukan pencarian para korban. Gitu bisa. Ya, Ari, lalu bagaimana hari ini dengan cangkul dan juga apakah kabarnya diterjunkan juga anjing pelacak untuk mendeteksi di mana lokasi-lokasi 20 korban yang juga masih dicari? Ya, memang pencarian terus dilakukan di lokasi Reza dan juga saudara, namun dari hari pertama dan kedua ada beberapa kendala yang dirasakan oleh tim relawan, salah satunya adalah cuaca. Kemarin sempat dihentikan karena kondisi cuaca di lokasi hujan Reza dan juga saudara, sehingga tim relawan harus balik kanan kembali ke posko masing-masing karena tanah di sekitar lokasi juga masih labil. Dari pantauan kami di lapangan, selain menggunakan alat berat dan juga cangkul, anjing pelacak juga dikerahkan. Dari Basarnas Semarang menurunkan 1 anjing pelacak, dan dari kepolisian ada 2 tambahan anjing pelacak. Begitu, Reza. Baik, kita berharap bahwa pencarian hari ini didukung dengan cuaca yang baik sehingga pencarian bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Ari Himawan melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Dalam upaya memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan berkolaborasi dengan Indonesian Center for Environmental Law menggelar Forum Ahli Penegakan Hukum Kehutanan di Jimbaran, Bali. Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara pengadilan, pemerintah, dan akademisi untuk merumuskan strategi penegakan hukum kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kegiatan ini dibuka Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho yang menekankan pentingnya dukungan ahli dalam mewujudkan penegakan hukum kehutanan yang terintegrasi. Revitalisasi atau penguatan upaya penegakan hukum tidak hanya semata-mata pidana,
dalam criminal justice system, tapi juga keperdataan maupun penyelesaian sengketa, juga kaitan juga pengawasan kehutanan, administratif penal. Yang menjadi PR saat ini adalah penyusunan akselerasi penyusunan peraturan menteri di lingkup Kementerian Kehutanan, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan banyaknya dukungan dari para ahli ini kan juga meyakinkan bahwa ini salah satu kerangka yuridis yang harus kita segera selesaikan, karena administratif penal pengawasan yang memang membangun budaya ketaatan atas kewajiban para pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha. Forum ini juga membahas peran strategis peradilan dalam penanganan kasus kehutanan dan penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia. Menurut Mahkamah Agung, pengadilan berperan sentral dalam menjaga keadilan ekologis sekaligus meneguhkan komitmen penegakan hukum yang berbasis pengetahuan ilmiah. Nah, dalam forum ini, bahwa peranan penegakan hukum lingkungan itu menyangkut banyak bukti ilmiah. Tentu disinilah menjadi jembatan dalam penyelesaian suatu perkara oleh para ahli. Sebab secara teknis mengenai lingkungan ataupun juga masalah lingkungan hidup itu hakim-hakim tidak secara detail menyangkut masalah proses dari mulai adanya kerusakan ataupun juga pencemaran. Kemudian inilah peranan para ahli untuk memberikan informasi dari segi bukti ilmiah menjadi bukti hukum. Berbagai pihak turut hadir dalam kegiatan ini, diantaranya Kejaksaan Agung, organisasi lingkungan seperti ASEL, WALHI, WWF, dan WCS, untuk memperkuat penegakan hukum yang mendukung target nasional Volunet-Sing 2030. Lewat forum ini, Mahkamah Agung bersama Kementerian Kehutanan berkomitmen membangun penegakan hukum kehutanan yang kuat, ilmiah, dan berkelanjutan. Putu Farah, Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali. Longsor menimbun permukiman warga di Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hingga saat ini, saudara, 20 orang masih dalam pencarian dan kami akan berbincang langsung dengan Bupati Cilacap, Pak Samsul Aulia Rahman. Jadi pastikan Anda bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Guyuran hujan deras pada Kamis 13 November malam menyebabkan tebing di Dusun Cibuyut dan Tarukahan Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah longsor dan menimbun permukiman warga. Akibat peristiwa ini, 3 orang meninggal dunia dan 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Salah satu korban selamat bilang bahwa dirinya sempat mendengar suara gemuruh yang sangat keras sebelum material longsor menimbun rumah. Gemuruh kayak gitu, pokoknya suara gemuruh. Kayak mau meteor jatuh lah kayak gitu. Ya orang semua berpanik. Nah nggak lama kayak gitu langsung lampu mati, langsung rumah tolong, ya ada yang orang tertimbun masih di dalam, yang di bawah sama ya kayak terpanik lah semua. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan longsor yang terjadi di Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah terjadi karena cuaca ekstrim. Terlebih, wilayah ini memang rawan longsor. Untuk penyebab longsor adalah hujan yang sangat ekstrim ya, yang sangat ekstrim. Karena dilihat di situ juga tidak ada penebangan liar, tidak ada. Jadi itu hujan yang sangat ekstrim, lama, sehingga tanahnya longsor ke bawah. Kalau daerah sini memang daerah rawan longsor atau memang ini sangat mengejutkan di sini terjadi longsor, Pak? Kalau historisnya ya sering terjadi longsor. Pencarian dan evakuasi korban sempat dihentikan pada Jumat sore karena hujan deras dan khawatir kembali terjadi longsor. Proses pencarian korban akan kembali dilanjutkan Sabtu pagi.
1 anjing pelacak juga didatangkan dari Basarnas Semarang untuk memaksimalkan proses pencarian korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman untuk mengetahui data terkini pasca longsor yang terjadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Syamsul. Selamat pagi. Pak Bupati, data per Sabtu pagi, ini ada berapa korban yang sudah ditemukan Pak? Kemudian kondisinya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Okta. Untuk data per Sabtu pagi, tadi malam kan kita rapat terbatas dengan BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, dan kantor SAR untuk memappingkan pada pagi hari ini. Terus kemudian hari ini kurang lebih ada 520 personil yang dibagi ke dalam 5 regu untuk pencarian. Per hari Jumat kemarin itu ditemukan tambahan 1 korban atas nama Yuni, yang sebelumnya di hari pertama, hari Kamis malam itu ditemukan 2 korban. Jadi total korban meninggal yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan adalah 3 korban, 3 meninggal dunia, dan 20 orang masih dalam pencarian. Kan tetapi memang Jumat sore kemarin kami hentikan tidak sampai pencarian malam karena mulai pukul 16 itu sudah hujan, sehingga kami putuskan untuk jam 17.05 sore untuk pencarian dihentikan dan dilanjutkan pada pagi ini. Tadi sudah diapelkan pukul 7 pagi untuk mulai pencarian lagi. Oke, Pak Syamsul, tadi dikatakan bahwa pencariannya sempat dihentikan karena terkendala hujan. Artinya selama proses pencarian korban ini kendalanya selain hujan apalagi sih Pak? Apakah ada misalnya terkait dengan kontur tanah dan lain sebagainya? Ya, yang jelas betul terkait dengan kontur tanah karena memang daerah situ adalah daerah tebing dan cekungan. Terus kemudian amatan kita secara sederhana memang kondisi tanah di situ labil, sehingga kami pun tidak bisa untuk langsung menangani secara optimal, sehingga harus secara bertahap. Dan tantangannya memang adalah tanah kondisi yang masih labil. Tapi insya Allah hari ini kita optimalkan. Kemarin, per hari kemarin sudah ada alat berat itu kurang lebih 4 unit ekskavator. Kemudian ada alkon cukup banyak, ada puluhan. Dan hari ini kita tambah lagi kurang lebih ada 8 unit ekskavator. Sehingga nanti sistem kerjanya kan dibagi dalam 5 workset atau 5 area. Nanti setiap area itu minimal ada 1 alat berat yang untuk membantu pencarian. Gitu, Pak Syamsul, tadi dikatakan kondisi tanahnya masih labil. Nah, ini memang kondisi tanahnya seperti itu di wilayah itu atau memang karena faktor cuaca juga Pak sehingga akhirnya terjadi longsor? Memang kondisi tanah di wilayah tersebut, Mbak. Memang kondisi tanah di wilayah tersebut. Jadi sebelumnya memang historisnya di situ memang sebelumnya belum pernah terjadi longsor yang besar. Ibarat seminggu yang lalu kami dapat laporan tadi malam di rapat disampaikan oleh kepala desa, memang di daerah atas di dusun Cibuyut itu memang terjadi retakan, tetapi oleh warga hanya menjadi perbincangan dan laporan ke desa, belum sempat untuk laporan kami ke tingkat kabupaten, sehingga kami belum sempat untuk mengirim ahli geologi. Oke, berarti artinya gini, jadi secara studinya itu sudah ada belum Pak? Kemudian juga ada warning nggak untuk warga sebelumnya? Kalau studinya dari ahli geologi belum. Oke. Betul, kalau warningnya sebenarnya sudah, karena seminggu sebelumnya kan kita apel dan rakor kesiapsiagaan bencana di tingkat kabupaten yang melibatkan sampai dengan Babinsa, Babin Kaptimas. Itu terus kemudian agar disosialisasikan kepada warga yang wilayahnya di area lereng dan sebagainya, ketika memang ada hujan intensitas tinggi untuk sebaiknya langsung ke tempat keluarga atau saudara yang lebih aman, atau kita siapkan di pos-pos yang ada di balai desa. Tapi memang ini pas pada saat kejadian hari Kamis malam itu sebenarnya hujan intensitasnya tidak terlalu tinggi, tetapi memang 3 hari sebelumnya itu setiap sore sampai malam itu intensitas cukup tinggi. Begitu Mbak. Oke, mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat seperti apa Pak? Karena tadi mengingatkan kondisinya tanahnya labil begitu, artinya lahannya dalam kondisi kritis begitu.
Ya, mitigasinya tadi malam kita sudah mengoptimalkan posko yang ada di balai desa. Jadi untuk rumah-rumah yang dekat di area tersebut itu warganya sudah kita ungsikan. Kurang lebih ada 15 kakak atau sekitar ya 30-an orang itu keluarga sudah mengungsi di balai desa. Yang ini ke depan akan kita mappingkan. Tadi malam kita sudah koordinasi dengan BNPB. Kebetulan Pak Deputi 3 hadir langsung diutus oleh Kepala BNPB untuk ke depan memappingkan apakah area tersebut memang perlu direlokasi. Jadi nanti ada tahapannya, mungkin hunian sementara, huntara, terus kemudian berprogres sampai hunian tetap di mana Pemda bersama provinsi nanti berkewajiban untuk menyediakan lahannya. Jadi mapping mitigasinya seperti itu yang kami lakukan, Mbak Okta. Oke, Pak Samsul tadi sempat disebutkan juga bahwa memang tanah ini kan areanya rawan begitu. BNPB juga bilang daerah ini tuh rawan longsor. Tapi sebelumnya sudah pernah atau sering terjadi nggak sih Pak longsor yang serupa seperti ini? Atau justru terjadi besarnya sekarang dan pernah terjadi sebelumnya? Ya, kalau data dari tadi malam penjelasan Kepala Desa, Kepala Dusun itu memang belum pernah terjadi longsor besar. Justru hari Rabu kemarin, Mbak, sehari sebelum kejadian ini, kami datang ke desa sebelahnya, namanya Desa Bener di Kecamatan Majenang. Di situ juga terjadi longsor, bahkan sudah kita mitigasi buat posko. Nah, kebetulan yang di Cibenying ini, yang di 2 dusun, Tarukahan dan Cibuyut ini, laporannya belum sampai ke kami. Sehingga kejadian yang di Cibenying ini memang jujur di luar kontrol kita karena justru kita fokus ke desa sebelahnya yaitu di Desa Bener, sehingga memang termasuk kita kaget dan warga juga terutama yang di bawah di dusun Tarukahan ini sebenarnya posisinya itu jauh, Mbak. Kalau lihat jarak dari titik lokasi atas dengan ke bawah itu sampai 300 meter, termasuk warga yang di bawah yang di korbannya cukup banyak meninggal ini karena tidak menyangka akan jadi longsorannya seperti likuifaksi gelombang ke bawah sampai dengan 300 meter kurang lebih, Mbak, panjangnya. Oke. Pak Samsul tadi sempat disebutkan soal bagaimana upaya relokasi. Nah, ini pertimbangannya nanti seperti apa, wacananya seperti apa, kemudian dari warga seperti apa, Pak? Sudah ada informasi belum ke warga untuk rencana ini? Ya. Tadi malam kebetulan pukul 21.00 setelah kita ratas dengan BNPB, BPBD dan semuanya pihak, terus kemudian kami ke pengungsian. Kami jelaskan ke warga untuk tetap tenang, sabar dan sebagainya, dan kita jelaskan rencana-rencana terkait dengan pemerintah daerah untuk kemudian uji kontur tanah dan sebagainya melalui ahli geologi, terus kesiapan kita ke depan terkait dengan rencana relokasi dari pasca tersebut. BNPB sudah menyampaikan siap untuk nanti anggaran dari huntaranya sementara sampai dengan nanti huntapnya. Dari BNPB siap dan insya Allah Pemda langsung pada malam itu juga saya rapat terbatas dengan seluruh jajaran Pemda Cilacap untuk memappingkan lokasi aset tanah Pemda yang ada di wilayah Majenang untuk nanti dijadikan sebagai area relokasi dari area yang sekarang mungkin terdampak. Gitu, Mbak Okta. Respon warga seperti apa, Pak, ketika diberitahukan soal rencana tersebut? Respon warga yang intinya memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah kalau memang itu yang terbaik daripada terjadi korban jiwa. Masyarakat menyampaikan seperti itu manut dengan pemerintah, cuma memang memohonkan untuk kalau relokasi ya di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka saat ini, terus kemudian pada tempat yang lebih aman. Hanya menitipkan pesan seperti itu, Mbak Okta. Oke, Pak, itu tadi bicara soal relokasi. Kemudian ini kan karena ada beberapa kakak yang terdampak, kompensasinya seperti apa, Pak, bagi warga? Iya, tadi malam langsung kita juga rapat terbatas bahwa ini kan kurang lebih dari total 46 orang, itu kan 23 selamat, yang 5 ada di rumah sakit dalam penanganan, hanya 1 yang operasi besar, terus kemudian 20 yang pencarian. Terus tadi malam kita mappingkan yang korban meninggal dunia untuk segera kita urus santunan dan sebagainya. Kita sudah mappingkan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan santunan, termasuk hak-hak lain yang memang daripada korban sesuai dengan aturan sudah kita mappingkan koordinasi datanya dengan desa. Semisalnya tidak ada ahli warisnya dalam satu keluarga, kita akan
pada saudaranya. Nanti kita mappingkan dan nanti ada disertai dengan surat pernyataan dari kepala desa karena dia adalah saudaranya dan sebagainya. Lalu kita uruskan sampai dengan ke kementerian. Jadi benar-benar kita fasilitasi warga. Gitu Mbak. Oke Pak Syamsul, ini kan masih ada juga beberapa korban yang selamat ya Pak. Ini data terakhir seperti apa? Kemudian upaya dari pemerintah seperti apa? Misalnya trauma healing dan lain sebagainya. Ya, korban yang selamat kurang lebih kan ada 23 orang. Terus yang 5 dirawat, terus kemudian dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melakukan pendampingan asesmen yang berada di rumah sakit yang 5 korban. Terus kemudian yang sekitar 20 orang kita mitigasi itu untuk ada trauma healing, nanti melibatkan berbagai pihak, termasuk langsung insya Allah dalam waktu dekat dari PKK, terus kemudian dari PMI, dari Basnas dan semuanya itu juga nanti akan program-program terkait dengan paskanya, terutama untuk warga yang terdampak agar mereka lebih kuat atau istilahnya program trauma healing ini Mbak. Oke, Pak Syamsul, untuk kebutuhan warga seperti apa Pak pemenuhannya di sana? Apalagi kan mungkin ada yang anak-anak begitu, yang masih bayi dan juga balita. Seperti apa Pak kondisinya di sana? Ya, kita cukupi tadi malam di posko kita sampaikan kebutuhan misalnya anak-anak seperti pamper, susu dan sebagainya akan kita cukupi karena kita juga Pemda secara legal formal sudah menetapkan status tanggap darurat selama 1 bulan mulai tanggal 14 November sampai dengan 14 Desember yang terus kemudian ini bisa nanti kita menganggurkan melalui belanja tidak terduga untuk segala kebutuhan termasuk dari BPBD Provinsi juga menyampaikan kesiapan hal tersebut. Jadi insya Allah tidak ada kebutuhan yang tidak tercukupi, termasuk dapur umum sudah bisa memasak sampai 900 porsi hari kemarin itu untuk dibagikan kepada para tim SAR gabungan serta warga-warga yang terdampak. Begitu Mbak, jadi insya Allah cukup semuanya. Ya Pak Syamsul, ini kan terjadi di satu titik begitu ya. Nah itu untuk warga yang berada di sekitarnya misalnya beberapa meter begitu dari titik lokasi longsor, ini apakah sudah ada edukasi Pak soal kerawanan yang terjadi di sana? Sudah Mbak, jadi tadi malam langsung kita mitigasikan, jadi akan dibentuk yang perwakilan desa bersama tim kabupaten untuk bagaimana mengedukasi warga yang potensi di area terdekatnya untuk terus kemudian mau kita mitigasi ke relokasi ke sementara itu ke balai desa. Ya, dalam artian sosialisasi edukasi bahwa karena di sekitarnya itu sudah terjadi sehingga harapannya kalau situasi hujan mulai sore malam yang intensitas cukup tinggi itu untuk bergeser mengungsi dulu sementara ke balai desa. Jadi kita lakukan mitigasi terus dengan melibatkan seluruh komponen RT RW yang di area lokasi tersebut di 2 dusun tersebut. Begitu Mbak Okta. Oke, Pak Syamsul, ada imbauankah Pak untuk warga terutama yang saat ini berada di lokasi yang potensi begitu terjadi kerawanan juga terkait dengan longsor di Majenang Cilacap ini? Ya, himbauannya tadi malam kita sudah sampaikan untuk warga yang memang di area yang terdekat untuk berkenan mengungsi di tempat pengungsian yang sudah kita siapkan di balai desa karena insya Allah kita cukupi semuanya segala kebutuhan warga. Terus yang selanjutnya mungkin kami juga menyampaikan selain di wilayah Cibenying ini juga kami sampaikan sudah melalui Pusdalop serta Forkopimcam di 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap untuk siaga memang apabila terjadi hujan yang intensitas tinggi yang durasinya lebih dari 3 jam. Terutama memang sudah ada beberapa daerah yang pemetaan dan ada laporan, ada retakan di wilayah atas untuk segera menindaklanjutinya untuk mengungsi ke balai desa dan nanti kita supporting system terkait dengan perbekalan atau dapur umumnya. Begitu Mbak. Oke, baik, masih ada sejumlah korban yang dalam pencarian, tentu proses atau operasi pencarian masih dilakukan, tanggap darurat selama 1 bulan, tentu kita harapkan bagaimana penanganan bisa segera terlaksana dan juga bisa memberikan dampak yang baik begitu bagi warga, terutama bagi mereka yang terdampak. Terima kasih Bupati Cilacap, Pak Syamsul Aulia Rahman. Sama-sama Mbak Okta, minta doanya untuk masyarakat Cilacap. Ya, baik, tentu kita doakan yang terbaik Pak. Sehat selalu Pak Syamsul. Terima kasih. Saudara, longsor menimbun permukiman warga di Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hingga saat ini, 20 orang masih dalam pencarian. Bagaimana cerita saat longsor terjadi? Kami akan berbincang dengan warga setempat usai jeda di Sapa Indonesia Pagi bersama Muhammad Syahriza.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, salah satu korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah dimakamkan pada Jumat sore. Prosesi pemakaman dilakukan sederhana di tengah suasana duka karena masih ada 20 warga yang masih dicari. Suasana duka menyelimuti puluhan warga Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ketika mobil ambulans yang membawa jenazah Wahyuni, salah satu korban longsor yang berhasil ditemukan Jumat siang. Jenazah kemudian disolati dan dimakamkan di TPU Tarukahan Desa Cibenying yang berjarak sekitar 500 meter dari musola. Wahyuni dimakamkan berdekatan dengan anak dan keponakannya yang juga jadi korban longsor. Terakhir ketemu tadi Pak. Berarti total ada berapa Pak yang sudah dimakamkan? Ada 3. Tadi pas setelah Jumatan 2, kemudian sekarang. Hari ini ada 2, Iya, ada 3. ini ketiga ini. Ternyata dimakamkan di sini semua Pak? Iya, total di sini semuanya. Sampai itu satu keluarga. Ya, kalau di sebelahnya itu kosong buat banyak buat siapa? Cadangan yang masih belum ketemu. Tadi kayaknya ada informasi sudah ketemu, tanya belum. Dan saudara, saat ini kami juga sudah bergabung dengan salah seorang warga Dusun Tarukahan yang juga jadi salah satu dusun yang diterjang longsor pada Kamis malam. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad, bisa dengar suara saya Pak Ahmad dengan Reza di Studio Kompas TV? Ya, bisa Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya berbincang lebih lanjut, kami turut berduka dengan kejadian yang terjadi dan menimpa warga Cilacap. Bapak, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami dan bukannya kami ingin mengungkit kisah sedih dari keluarga Pak Ahmad, tapi kami ingin mendengarkan cerita dari Pak Ahmad. Pak Ahmad, bisakah diceritakan seperti apa sebenarnya kejadian ini karena terjadinya cukup cepat. Hari Kamis malam terjadi longsor dan hingga saat ini juga 20 warga masih dicari. Ya Pak. Jadi kronologinya itu ada kita terbang landing. Bapak Ahmad, mohon izin sebentar Pak, saya potong sejenak karena memang audio kami juga bermasalah karena mungkin sinyal di sana yang juga masih sulit untuk berkomunikasi. Kalau misalnya kita lihat bahwa tadi rekan saya Putri Oktaviani berbincang dengan Bupati Cilacap yang mengatakan hingga saat ini pencarian juga masih dicari, komunikasi dari pemerintah kabupaten dengan warga juga sudah terjalin, bahwa sejumlah warga terutama ada 15 kepala keluarga yang saat ini diungsikan di balai desa, yang saat ini juga kita berharap bahwa bantuan tadi juga dikatakan semuanya sudah terakomodir dengan baik begitu, dan mudah-mudahan ini juga dapat dirasakan oleh Pak Ahmad, warga Tarukahan yang kerabatnya kabarnya juga menjadi korban longsor di Cilacap. Pak Ahmad, bisa kembali diulangi bagaimana ceritanya hingga bisa terjadi longsor hari Kamis malam karena memang sebelumnya juga sempat hujan terus-menerus di sana. Iya, kronologinya itu dari siang. Siang itu udah mulai gerak. Ketahuan tanah bergerak itu sekitar jam 7. Jam 7. Lalu terdengar suara, ya, jam 7 malam. Ya. Dan terdengar seperti gemuruh, seperti pesawat, disertai bunyi pepatahan batang kayu, dan seketika langsung menerjang rumah kerabat dan saudara-saudara di Dusun Ciponto. Oke, lalu dari Pak Ahmad sendiri, apakah rumah Pak Ahmad atau rumah kerabat Pak Ahmad yang memang jadi korban longsoran ini, Pak? Ya, yang terjadi di sini menimpa kerabat, rumah kerabat. Oke, rumah kerabat ini dengan rumah Pak Ahmad jaraknya jauh kah Pak? Dekat. Oke, dan alhamdulillah rumah Pak Ahmad tidak apa-apa ya Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan bagaimana dengan kondisi kerabat Pak Ahmad yang rumahnya juga menjadi korban dari longsor ini sendiri Pak?
Ya, nyampe saat ini sih belum ditemukan ya korbannya. Ada 3 orang. 3 orang. Anak, iya. Anak? Anak perempuan 2 sama ibu. Oke. Lalu apakah memang saat ini proses pencarian juga kemarin sempat terkendala karena hujan, Pak Ahmad? Bagaimana dengan ini? Apakah pihak keluarga juga turut membantu pencarian petugas di sana atau seperti apa, Pak Ahmad? Ya, dari pihak keluarga juga berusaha membantu karena dikondisikan di sini hujan terus dari sore, jadi kemungkinan besar di dulu karena membahayakan juga. Pak, ini 2 anak perempuan dan juga ibu ini adik, saudara, sepupu atau hubungan keluarga dengan Pak Ahmad? Saudara sih, ya masih dari anak. Oke, saudara Pak Kakaknya Ahmad. bapak. Ya, saudara Pak Ahmad jadi korban longsor, pencarian juga masih dilakukan. Lalu bagaimana penanganan di sana, Pak? Petugas puaskah dengan para petugas yang juga hingga saat ini juga masih berjibaku mencari 20 korban lainnya, 3 diantaranya adalah keluarga Pak Ahmad? Ya, kalau itu puas sih karena sedikit demi sedikit mulai ada perubahan dari segi pencarian mulai meluas, juga lebih cermat lagi untuk mencarinya. Ya, Pak Ahmad, di Tarukahan ini tempat Pak Ahmad tinggal sebagai warga juga di sana, apakah memang pernah terjadi longsor sebelumnya, Pak? Karena diketahui bahwa tadi Bupati juga sempat menyampaikan bahwa daerah itu tanah yang labil di sana. Ya, kalau sebelumnya sih belum pernah sih. Pak Ahmad dan juga kerabat yang saat ini juga masih hilang, sudah berapa lama tinggal di sana, Pak? Tinggal di sini sekitar 23 tahun lah. Sudah 23 tahun dan ini pertama kali akhirnya terjadi longsoran di sana. Lalu bagaimana, Pak, dengan nasib keluarga dan juga warga Dusun Tarukahan yang memang menjadi korban longsoran, Pak? Untuk dari keluarga sekarang diungsikan dulu karena di sini belum cukup aman. Diungsikan kemana, Pak? Sebagian ada yang ke Bat, ada yang di balai desa, ada yang di balai desa. Oke. Pak Bupati sudah sempat berbicarakan dengan warga di sana, Pak, terutama di balai desa yang warga mengungsi terkait dengan selanjutnya nasibnya seperti apa nih gitu. Pernah nggak sih, Pak, dialog di sana? Kalau seperti itu sih kurang paham juga sih, Pak. Tapi sudah ketemu dengan pejabat daerah belum, Pak? Soal bagaimana penanganan longsoran ini. Apa yang mereka sampaikan, Pak Ahmad? Kalau seperti itu sih kelanjutannya ya mungkin akan direlokasikan dulu atau menunggu kondisi aman. Sementara untuk itu di rumah kerabat dulu. Oke. Saat ini warga diungsikan di rumah kerabat maupun di balai desa. Tadi Pak Bupati juga sempat berdialog, Pak, dengan Kompas TV bahwa ada 15 kakak yang diungsikan ke balai desa. Dan selanjutnya nanti akan direlokasi karena memang kondisi tanah yang labil di sana. Bagaimana dengan wacana relokasi? Apakah Pak Ahmad sebagai salah seorang warga yang juga anggota keluarga dan juga Pak Ahmad terdampak ini setuju, Pak, dengan relokasi itu? Ya, dengan rencana itu kemungkinan masih ambang, Mas. Masih apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Masih ambang, belum. Oke, jadi belum secara jelas gitu disampaikan Pak Bupati kira-kira kapan relokasinya, di mana lokasinya gitu ya, Pak ya? Ya, Pak Ahmad, ketika memang nantinya untuk rencana ke depan warga akan direlokasi ke tempat yang jauh lebih aman
bahkan akan didirikan juga hunian sementara dan juga nantinya hunian tetap yang juga masih dalam penggodokan untuk dikaji dan nantinya akan diberikan kepada warga terdampak begitu. Apa yang memang bisa diharapkan ke depannya? Karena mau nggak mau kita terus akan maju ke depan begitu ya Pak Ahmad ya, selain dengan proses pencarian keluarga Pak Ahmad yang masih dilakukan hari ini. Ya, kalau untuk kebijakan lebih baik lagi dari pemerintah, daerah maupun pusat untuk keluarga atau kerabat-kerabat dari korban longsor. Ya, Pak Ahmad, hari ini kan ada kurang lebih 8 ekskavator yang diterjunkan, walaupun memang pencarian dilakukan dengan alat manual, dengan cangkul, karena memang beberapa daerah itu tanahnya labil Pak, terus juga menggunakan anjing pelacak. Seperti apa sih Pak dari yang Bapak saksikan proses pencarian petugas gabungan mencari korban? Ada 20 yang masih dicari, 3 diantaranya keluarga Bapak. Untuk pencarian sih tanah labil, sulit dijangkau juga. Karena sulitnya medan ini ya dengan alat besar juga masih sulit untuk menjangkau kawasan yang ada rumahnya ya. Dan hari ini juga sejumlah pejabat daerah dan juga tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 20 Pak, 20 yang juga masih dicari. Harapannya bahwa korban hilang ini bisa segera ditemukan begitu Pak. Jika ada kesempatan Pak Ahmad bertemu dengan Pak Bupati atau siapapun pejabat daerah di sana yang memang bisa nantinya berdialog dengan warga, apa yang ingin disampaikan Pak Ahmad? Untuk itu kami harapkan keluarga korban yang segera ditemukan dan mungkin untuk kedepannya akan seperti apa? Kejelasan kedepannya seperti apa itu, baik tempat tinggal, lalu juga kebutuhan-kebutuhan dari para korban longsor sendiri begitu ya Pak ya? Pak Ahmad, tapi sejauh ini bantuan yang telah diterima baik itu makanan, terus pakaian bagi para korban longsor yang berada di balai desa dan sejumlah posko pengungsian sudah terpenuhi kah Pak? Atau masih ada yang kurang Pak Ahmad? Oke, kami juga masih akan terus coba untuk terus berkomunikasi dengan Pak Ahmad, salah seorang warga Tarukahan yang kerabatnya 3 orang masih dalam pencarian pagi hari ini. Total ada 3 orang meninggal dunia, 20 orang masih dicari. Mudah-mudahan pencarian 3 orang kerabat dari Pak Ahmad, warga Tarukahan yang barusan berbincang bersama saya di Kompas TV bisa segera ditemui dengan 17 korban lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad, warga Tarukahan atas ceritanya bersama Kompas TV. Kita berharap bahwa yang baik-baik segera bisa ditemukan untuk 20 warga yang masih dicari. Bantuan juga bisa didistribusikan dengan rata di sana untuk total ada 15 kakak yang mengungsi di balai desa dan juga sejumlah keluarga yang tinggal di rumah kerabatnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ahmad, warga Tarukahan. Sejumlah doa baik saudara dihaturkan oleh masyarakat untuk warga Cilacap korban longsoran yang terjadi Kamis malam. Kita berharap bahwa pencarian hari ini tidak ada kendala, bahwa kemarin sempat dihentikan jam 4 sore karena cuaca kembali hujan. Mudah-mudahan hari ini cuaca cerah. 20 korban yang masih dicari kita berharap juga segera ditemukan dan seluruh petugas diberikan kesehatan. Dan saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah berita untuk Anda. Salah satu soal berteman sejak muda, momen hangat terlihat dalam kunjungan Raja Yordania ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dan saat hendak makan malam, Presiden Prabowo Subianto menyopiri Raja Yordania menggunakan bagikan. Pastikan Anda bersama kami dengan informasi lengkapnya.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, momen hangat terlihat dalam kunjungan Raja Jordania ke Istana Kepresidenan Jakarta. Saat hendak makan malam, Presiden Prabowo Subianto menyopiri Raja Jordania menggunakan bagicar. Keakraban terlihat saat Presiden Prabowo dan Raja Jordania hendak makan malam bersama di Istana Negara. Keduanya naik bagicar dari Istana Merdeka menuju Istana Negara dengan disopiri Presiden Prabowo. Makan malam digelar usai keduanya melakukan pertemuan bilateral. Distinguished delegates, please be seated. Dalam kunjungannya, Raja Jordania memberikan tanda kehormatan kepada Presiden Prabowo. Ini merupakan tanda kehormatan tertinggi di Kerajaan Jordania, Hashimiyah, yang biasa disematkan pemimpin negara. Presiden Prabowo menerima kunjungan kenegaraan Raja Kerajaan Jordania Abdullah II bin Al-Hussein. Ini merupakan kunjungan balasan dari Raja Abdullah II. Kedatangan Raja Kerajaan Jordania Abdullah II bin Al-Hussein disambut Presiden Prabowo di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat sore. Kedua pemimpin negara ini kemudian melanjutkan perjalanan menuju Istana Merdeka untuk menggelar pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral untuk memperkokoh hubungan Indonesia-Jordania. Pemerintah Indonesia berharap dapat membahas peluang kerjasama baru dan mempererat hubungan bilateral di tengah dinamika geopolitik global, mulai dari sektor ekonomi hingga pertahanan. Di bidang ekonomi tadi juga disampaikan besok beliau akan bertemu dengan Danantara untuk membicarakan kerjasama ekonomi yang lebih intensif di berbagai bidang. Tadi juga disampaikan khususnya bidang komoditi fosfat. Kemudian di bidang keamanan dan pertahanan juga Indonesia dan Indonesia dan Jordania itu sudah melakukan semacam pelatihan dan training. Pengamat hubungan internasional Sinergi Policies Dina Prapto Raharjo menilai kerjasama kedua negara ini wajib menjadi komitmen lanjutan dengan melibatkan kementerian terkait. Saya sih merasanya wajib kalau mau ada follow up, di dalam ruangan pertemuan itu ada orang-orang yang memang punya kewajiban menurunkannya menjadi komitmen lanjutan. Jadi level menteri dan bahkan dirjen-dirjen ya di kementerian-kementerian terkait itu harus duduk bersama dan mencatat, kemudian tahu follow up-nya apa. Kalau pertemuannya itu hanya berdua saja, itu boleh dikatakan sulit lah. Siapa yang kemudian mencatat apa yang disepakati atau sudut pandang apa yang dipertemukan dalam pertemuan tertutup tersebut. Ini merupakan kunjungan balasan setelah Presiden Prabowo berkunjung ke Amman pada April lalu. Presiden dan Raja Abdullah II bersahabat sejak keduanya menempuh pendidikan militer di Amerika Serikat. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Peserta lari Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 Jumat siang sudah mulai mengambil perlengkapan lomba lari. Pengambilan respek sudah berlangsung selama 2 hari. Para peserta Borobudur Marathon yang berasal dari berbagai negara sudah mulai mengambil kelengkapan lomba atau respek untuk Borobudur Marathon 2025. Respek diambil oleh para peserta di Kompleks Grand Artos Hotel and Convention Magelang. Dalam paket lomba, peserta akan mendapat nomor dada serta jersey lari. Selain itu juga pelari mendapatkan reusable bag dari bahan hasil daur ulang. Peserta diberikan waktu untuk mengambil respek ini hingga hari ini. Jadi dari pastinya respek adalah nomor dada, itu menjadi salah satu syarat untuk pelari itu bisa lari di Bank Jateng Borobudur Marathon, dan itu nanti menjadi petanda juga pelari itu untuk masuk Red Village, karena itu di dalam kawasan wisata Candi Borobudur ya, nanti itu menjadi penanda. Di satu sisi kita banyak memberikan
fasilitas kepada pelari, nanti ada goodie bag atau tote bagnya itu juga semua adalah berbahan organik. Peserta mengaku tertarik mengikuti Borobudur Marathon karena kehangatan kota Magelang yang membuat pelari ingin kembali merasakannya. Kalau aku kedua kali. Kalau saya pertama kali. Kenapa aku memutuskan untuk ikut Bobar? Karena seru banget. Beda dibanding event lainnya. Aku udah ikut beberapa event dan yang paling seru, terutama di cheeringnya dan suasananya, masyarakat yang mendukung itu di Magelang itu oke banget. Jadi aku ikut aja. Mempengaruhi adiknya untuk ikut atau gimana? Oh iya pasti. Saya diajak untuk ikut, jadi saya ikut. Ini event pertamanya dia. Ikut kategori apa ini, Mas? Adik saya 10K, kalau saya full marathon. Oke. Iya. Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 kembali digelar dengan mengusung tema Stride to Glory pada Minggu besok. Borobudur Marathon dilaksanakan dengan 3 kategori, yakni full marathon, half marathon, dan 10K. Sejumlah pelari elit Borobudur Marathon 2025 sudah tiba di kompleks penginapan di Magelang, Jawa Tengah, Jumat siang. Para pelari baik dari dalam negeri maupun luar negeri terus melakukan berbagai persiapan. Sejumlah elit runner mengaku terus melakukan persiapan jelang race day. Bahkan mereka telah mempersiapkan jauh-jauh hari semenjak pendaftaran tiket Borobudur Marathon beberapa bulan yang lalu. Ya, dari rute tadi cukup menantangnya di KM kurang lebih KM 18 sampai ke KM 23. Itu tanjakannya luar biasa. Semoga saya bisa sampai di titik itu dan bisa finish strong. Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 akan diikuti sebanyak 11.500 peserta, baik pelari Indonesia maupun mancanegara. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Pavilion Indonesia secara resmi dibuka oleh utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Joyo Hadikusumo bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik dalam konferensi perubahan iklim ke-30 atau COP30 yang berlangsung di Belém, Brasil. Pavilion Indonesia di COP30 membawa tema akselerasi aksi nyata pencapaian emisi nol melalui High Integrity Carbon Indonesia. Sebagai salah satu stakeholder utama dalam transisi energi, PLN turut mendorong percepatan pengurangan emisi karbon melalui berbagai agenda strategis di Pavilion Indonesia. Melalui berbagai agenda strategis, PLN berperan penting dalam mendorong Indonesia menjadi pemimpin transisi energi berkeadilan dan pengurangan emisi karbon. Saya baru membuka Pavilion Indonesia COP30 sebagai tanda kehadiran masyarakat Indonesia, terutama pemerintah Indonesia beserta LSM dan organisasi lainnya. Ini adalah untuk menjadi suatu tempat untuk yang saya tadi katakan exchange of experiences, exchange of ideas untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia yang sudah ditetapkan oleh dunia dan oleh masyarakat dunia pada perjanjian Paris tahun 2015, ditegaskan lagi dengan beberapa perjanjian selanjutnya. Yang terakhir sesuai dengan our second NDC, National Determined Contribution, untuk menanggulangi dan mitigasi perubahan iklim. Di dalam seller Medbuyer ada potensi yang sudah bisa kita ukur yang akan kita tawarkan untuk dilakukan perdagangannya sejumlah 90 juta ton CO2 ekuivalen, Pak. Jadi nilainya bila mana 1 ton itu $10, maka ada kurang lebihnya 16 triliun rupiah yang akan kita coba bangun komitmennya selama 12 hari ke depan. 16.000 triliun? Iya, 16.000 triliun. Jadi 16.000 triliun, Pak? 16 triliun, Pak. 16 triliun? Dari 90 juta saja, Pak. Oh, ya, karena sudah siap. Dari 90 juta tersebut didominasi masih dari sektor energi. Jadi ada renewable energy, ada
konservasi energi. Ini yang dengan text base. Kemudian menyusul dari nature base, dari teman-teman kehutanan. Potensinya sudah cukup terbangun, jadi selama 11 hari ke depan ada prime time yang khusus untuk seller made buyer. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membangun perdagangan karbon yang transparan, berintegritas, dan berkualitas tinggi, guna mendukung terwujudnya net zero emission pada tahun 2060. Acara premier film Wicked for Good yang berlangsung di Universal Studio Singapura mendadak berubah tegang usai selebritas Ariana Grande diserang seorang penggemar. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama kami berdua, saudara. Acara premier film Wicked for Good yang berlangsung di Universal Studio Singapura mendadak berubah tegang usai selebritas Ariana Grande diserang seorang penggemar. Insiden yang terjadi Kamis malam itu sontak mengubah acara gala premier yang semula meriah jadi penuh kepanikan. Insiden ini pun sempat membuat Ariana kaget dan merasa tidak nyaman, meski sang penggemar yang melakukan aksi nekat itu langsung ditangkap petugas keamanan. Sebelumnya Ariana Grande bersama Cynthia Erivo dan juga Michelle Yeoh tengah melakukan promo film di Singapura. Informasi tadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Muhammad Syahriza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Rayakan dedikasi pemerintah kabupaten dan kota dalam pembangunan berkelanjutan yang inklusif.